Support channel ini untuk terus berkembang dalam memberikan informasi dan edukasi seputar pariwisata di dalam dan di luar negeri. Mari saling berbagi terkait pariwisata. Subscribe kan gratis. Oke guys, back again to our favorite channel Langkah Kaki si Jojo. Nah, di episode kali ini ada konten khusus, yaitu ekspresikan kotamu. Jadi konten ini khusus kita akan telepon atau kita akan diskusi lah pokoknya sama teman-teman kita yang berada di seluruh penjuru Indonesia. Kita akan ngobrol dan ngebahas ya tempat atau daerah di mana mereka tinggal itu. Tujuannya juga selain memperkenalkan, ngasih tahu loh di Indonesia ada ini ada itu juga akan nge-build awareness kita gitu loh tentang Indonesia tuh ternyata punya banyak juga ya, ada ini ada itu segala macam. Jadi yang mau liburan mungkin bisalah jadiin tempat-tempat yang ada di konten ini sebagai salah satu wishlist kalian untuk berwisata. Nah, kebetulan di episode kita kali ini kita ada kedatangan tamu super spesial banget. Tamu kita ini pokoknya cowok terganteng, cowok terhits, cowok bersinar lah pokoknya lah di kelas MBW Manajemen Bisnis Pariwisata 2013. Nah, udah penasaran kan siapa itu orangnya? Tidak lain dan tidak bukan adalah Bintang Rizky. Boleh Bintang. Apa kabar Bintang? Baik, alhamdulillah. Puasa lancar, Tang? Alhamdulillah. Lancar Jo. Lu gimana nih? Sekarang di mana posisi? Ya, sekarang gua di Ampana, Sulawesi Tengah. Itu ada salah satu kabupaten lah di sini, Tojo Una. Kabupatennya, ibu kotanya Ampana, coy. Oke, nanti gua tulis dah pokoknya di bawah dah. Nah, gimana Tang? Kesibukan apa, Tang? Ya, gini, gua kerja di banker. Gokil. Ya cuma gue punya kegemaran itu ya traveling lah, foto-foto indah. Apalagi kan gue di Ampana ini banyak banget spot yang mesti kalian kunjungi. Cakep Semoga teman gue Jojo ini bisa mempromosiin tempat gue inilah. Amin Tang. Jadi banyak yang datang ya. Siap. Gue terima kasih juga sih kalau ada yang bisa datang ke sini dalam jumlah banyak. Pasti. Dan ngekontak gua. Pasti sih. Gua temenin lah. Pokoknya nggak akan ditelantarin, nggak akan lah ya. Ya, nggak akan. Pokoknya lu datang ke sini tinggal bawa badan, gua anterin sampai ke tempat yang terkomit lah menurut gua. Jadi Tang, kalau misalkan kita main atau pergi nih traveling ke Ampana tepatnya, bisa nggak sih kasih rekomendasi tempat wisata apa sih yang kayaknya wajib banget didatengin untuk orang yang pertama kali ke Ampana dan kayaknya bakal memberikan kesan yang wah gila nih tempat gokil. Ternyata ada juga loh tempat ini di Indonesia. Ada nggak Tang? Siap, bisa banget coy. Di sini paling gokil tuh Tojo Una. Wait, gue terangin dulu ya perjalanan dari Ampana biar kalian juga tahu kan. Oke, kalau kalian dari Jakarta, kalau yang terdekat, kalau lo nggak mau capek lewat transportasi darat, ada lewat Poso. Nah, Poso itu tujuan terakhirnya paling terakhir di Makassar. Nah, kemudian lo lanjutin transportasi darat sekitar 3-4 jam itu sampai di Ampana. Nah, di sini udah banyak sih akomodasinya dari hotel, cottage sampai penginapan banyak lah di sini. Nah, kemudian di Ampana ini paling terkenal tuh ada Togean Island. Sebelum kesana gue saranin sih lu harus explore di kota Ampana dulu biar lu bisa tahu mungkin dari kulinernya atau pantai di sekitar sini, kehidupannya di sini gimana. Nah, yang pertama itu lu harus kunjungi ke Tanjung Lawaka. Itu keren banget sih. Tanjung Lawaka ya. Tanjung Lawaka itu jadi lu bisa naik motor trail atau lu bisa naik perahu nelayan di sekitar pantai sini. Nah, kemudian itu airnya coy, bening. Tosca. Wah, gokil. Tosca. Ya. Sumpah, Tosca dikelilingi pohon kelapa. Parah banget. Oke, jadi nomor 1 suggestion lu itu ke Tanjung ini ya, Lawaka ya. Tanjung Lawaka, coy. Terus Tang, di sana gimana Tang? Aksesnya gimana Tang? Perjalanan daratnya aman nggak? Itu dari pusat kota itu sekitar
10 menit lah. Nah, tapi Tang, kalau ke Lawaka itu seharian penuh apa kayak berapa jam aja cukup? Kalau kalian mau camping bisa sih. Oh, jadi ada camping ground juga ya? Ada disediain camping ground. Jadi kalau lo mau buat tenda silahkan. Itu dari paling enakannya ya sore sampai pagi. Itu keren banget kalau pagi. Gue udah pernah ngusut pagi-pagi tuh di situ. Sarananya prasarana aman, toilet yang sederhana kayak gitu ada, yang dasar kayak gitu paling Tang, atau buat warung-warung biasa gitu ada nggak, atau emang nggak ada, blong gitu? Untuk sejauh ini kalau warung-warung belum ada coy. Oh, jadi kita bawa makanan sendiri kalau mau camping ya? Iya. Oke. Ya bawa bakar-bakaran sendiri. Kalau untuk toilet ada. Nah, tapi kalau untuk penyewaan camping groundnya nggak ada. Jadi semua bawa. Bayarnya mahal nggak Tang? Buat ini kayak biaya retribusinya ada nggak masuk ke Tanjung Lawaka? Sumpah ada coy. Gokil. Oh jadi masih gitu ya? Masih. Gila, itu Tanjung Lawaka ya. Oke. Terus Tang, nomor 2 nih kemana nih sebelum ke Togean? Yang kedua kita ke Ampana Tete. Itu kecamatan Ampana Tete. Itu ada di Desa Tete. Nah di Desa Tete itu ada namanya Karamba ikan. Keramba ikan. Jadi itu di situ ada pasir putih panjang buat berenang sampai malam bisa, karena dia ada lampu sorotnya gede. Jadi kalau siapa yang mau berenang sampai malam, oke kata gua. Ya, jadi di pinggir pantainya tuh, pasir putih coy. Oh gitu. Jembatan panjang. Nah nanti kita bisa ke Karambanya tuh naik speedboat. Kalau itu ditarif karena itu punya orang. Oh. Perorangan ya. Sekali pergi ya, sekali naik itu orang kena 10.000 kalau nggak salah. 10.000. Oke, per orang. Ya, 10.000 per orang. Masih murah sih. Iya. Jangkau karena jaraknya deket juga. Kalau cuma refreshing, lu bisa kesana lah buat mau renang-renang sampai malam. Oke, kemudian udah tuh, misalnya kalau lu mau one day trip ke, misalnya kalau lu mau ke Tanjung Lawaka pertama, Tanjung Ampana Tete itu bisa. Besoknya tinggal lu pergi ke Togean. Gak ada beban tuh. Cakep ya. Kalau ke Togean lu bisa naik speedboat, itu transit di Wakai. Pelabuhannya Wakai. Kalau speedboat 2-3 jaman, coy. Oh, nyebrangnya 2-3 jam ya? Ya, itu dengan harga 130 per orang. PP atau itu, sekali jalan? Sekali jalan. Oh. Itu kalau cuma sampai di Wakai doang sih. Saran gua, lu ke di Wakai, entar dijemput sama ya operator lah paling, kalau lu udah booking pertama. Ya, booking. Kalau lu low budget ya berpikiran lu sewa, lu bisa keliling ke 3 tempat coy. Searah sih. Yang pertama tuh lu ke Karina Beach. Karina Beach itu pantai pasir putih, jernih banget. Rekomendasinya lu harus pergi jam 8 sampai jam 10 pagi buat foto di situ. Pagi itu udah tenang, airnya jernih, kristalnya dapat. Gokil. Pokoknya lu harus bawa drone di Karina. Drone. Cakep ya. Drone action cam. Nah, kemudian abis lu ke pantai Karina Beach, itu lu bisa ke Jellyfish. Oke. Ada itu juga Jellyfish. Di Indonesia ada 3 coy. Derawan, Papua, sama Togean. Oh, gokil. Oke. Yang stingless lah ya, pokoknya yang jellyfish yang nggak nyengat kan ya. Nggak nyengat sama sekali. Itu parah. Banyak banget ubur-uburnya coy. Nah, kemudian kalau lu udah puas tuh di situ, lu tinggal nikmatin sunset di Fadila Cottage. Itu recommended banget. Jadi dermaganya bisa lu lihat sunset di situ. Lu mau nginep di situ, lu itu udah semalam itu 300. 3 kali makan. Oh. 3 kali makan. Itu udah paket ya berarti ya, lu nginep udah sekalian makan 3 kali di sana. Nah, kemudian besokan pagi lu udah bisa lihat sunrise juga. Kalau misalnya lu udah selesai semua yang di kayak Karina sama Jellyfish, lu bisa ke Pulau Papan. Lu bisa interaktif di situ sama suku Bajo. Banyak sini suku Bajo. Jadi mereka tinggal di atas batu karang tuh coy. Oh ya?
di Pulau Papan. Pertama tuh mereka punya desa. Nah, desanya tuh di pelosok sana jauh. Nah, kemudian pecahan desanya itu subdesanya itu di atas Batu Karang. Nah, tapi anak-anaknya tuh susah buat sekolah. Nah, ada yang buat dermaga panjang tuh sampai nyebrang ke desa yang terbesar tuh. Jadi mereka buat jembatan papan tuh sepanjang berapa kilo gitu. Panjang banget sumpah. Di laut. Jadi akses buat antar desa ke subdesa itu jadi bagus sih kata gua. Tapi gimana ya? Kemarin gua masih lihat yang pertama kali gua kenal pariwisata itu di 2013 tuh, semenjak gue masuk STP. Gue datang ke sana masih bagus sih, jembatannya tuh masih dipakai kayu. Nah, sekarang itu udah dicor, bro. Parah, batu karangnya dicor, dipecah-pecahin. Parah, batu karangnya dicor, dipecah-pecahin. Transportasinya dari satu tempat ke tempat lain itu pakai perahu gitu, Tang? Kebanyakan yang punya cottage biasanya udah include sama transportasinya. Jadi lu mau kemana-kemana tinggal diantarin, tinggal nego harga aja. Oh gitu. Lu bisa tidur tuh di situ di rumah warga. Warga Bajo ya. Ya, warga Bajo. Entar lu tinggal request mau makan apa tinggal dibikinin. Saran gua sih lu harus cobain ikan bakar, ikan garam, tapi ikan garamnya yang belum kering coy, yang masih basah gitu. Daging ikannya? Sumpah, iya ikannya yang masih basah gitu. Setengah matang dong? Misalnya, enggak, matang iya, cuma keringnya itu masih setengah basah, setengah kering gitu. Jadi itu terus dikasih sambal tuh, dabu-dabu. Sumpah, pakai nasi panas, the best nasi lah. Panas ya? Sumpah. Oke. Tuh lu harus rasain semua tuh di sana. Nah, kemudian besokannya lu harus ke Rev 5. Ada komoditinya Rev 5 sama Rev 1. Ya, Rev 5. Ternyata itu gue juga baru pernah lihat. Sayangnya gue nggak bawa action cam. Oh, itu apa tuh Rev 5? Sumpah kesannya tuh lu disuguhin satu lapangan sepak bola, suguhin batu karang semua, di mana itu kayak pemandangan di bawah laut, ikan warna-warni, terus anjir pokoknya luas banget batu karangnya. Underwater dong. Di tengah laut, tiba-tiba lu ketemu refnya itu gokil, sumpah lu harus ke sana. Terumbu karangnya beragam jenis, ikan-ikannya. Tapi di sini pagi-pagi lu harus tuh bangunnya jam 6 biar nggak terlalu panas. Lu bisa disuguhin sama gerombolan ikan lumba-lumba. Sampai di situ tuh paling lu harus buat perjalanan lah, explore dari Ampana, Togean. Tertarik nggak lo? Banget lah, seminggu cukup nggak? Cukup sekarang atau lu udah puas keliling aja. Jadi untuk yang kali ini Tang, tadi rekomendasi lu untuk yang pertama kali ke sana dan mungkin cuman waktunya terbatas nih, cuma bisa seminggu. Lu tadi rekomendasiin yang pertama itu Tanjung Lawaka itu seharian, terus sorenya ke Tambak Ikan. Iya, berarti itu 2 ya. Sekarang Putih, Ampana Tete. Nah, terus yang ketiga itu lu ke Plotian. Di sana ada 4 destinasi berarti. Iya, di Kepulauan Togean ya. Pertama itu ke Karina Beach. Habis itu ke Stingless Jellyfish. Iya, Karina. Terus Jellyfish, Lake Jellyfish, terus ke Pulau Papan, iya. Terus Rev 5. Kalau menurut gua sih 4 hari udah cukup. Udah 4 hari banget. Sehari yang di masih Ampananya yang 2 itu. Kalawa sama keramba ikan. Yang keduanya itu yang lu bilang tadi ke pantai Karina, abis itu ke yang ubur-ubur sama yang Fadila Cottage nginep dulu nih semalam, itu udah 2 malam. Terus malam ketiganya misalkan ke Reef, abis itu nginep lagi di yang suku Bajo itu, bisa kan ya Tang ya? Boleh banget. Jadi baru pulang lagi ke Ampana. Siap. Nah, ini gue mau nanya ini Tang, tips kalau mau ke Togean tuh tipsnya apa sih? Lu harus tahu jam-jamnya biar lu biar dapat pencahayaannya yang bagus. Betul. Warnanya bagus. Terus itu sih menurut gue kalau lu pengen foto. Dan ibaratkan kalau di sini sih nggak ada hukum adat ya. Kalau misalnya itu tata cara berpakaian nggak masalah. Nggak ada masalah ya. Nggak ada menurut gua. Iya, karena di sini orang welcome. Nggak ada pantangan. Kecuali lu harus, kalau di Jellyfish lu harus memang nggak pakai sunblock sama pakai fin. Oh gitu. Itu aja sih. Terus Tang, kalau misalkan nih gua tanya lu, kata yang mengekspresikan Ampana tuh apa sih? Kalau ada kata nih, satu kata aja buat ngeekspresiin Ampana dari lu sendiri tuh apa? Ampana itu
kalau menurut gua, tunggu Jo, gua belum mikirin nih. Santai. Sumpah, gua kaget. Apa ya? Surga kecil yang belum disentuh. Anjay. Oke, jadi yang mau ke Ampana langsung aja nanti kontak Bintang. Ini IG-nya gua taruh di sini. Dan kalau kalian tertarik, kalian boleh like, kalian boleh komen, kalian boleh subscribe, kalian share juga. Dan kalau ada informasi tambahan, kalian bisa komen-komen juga. Mau ngobrol sama Bintang juga silahkan, jangan ragu-ragu. Oke, sampai jumpa kembali di episode Langkah Kaki Si Jojo berikutnya. Bye-bye. Pokoknya dari Sulawesi Tengah, yang mana gua gak pergi. Anjay. Langkah kaki si Jojo.